Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan pembangunan ruas tol Sumatera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadan Musfiantama, NIM 2018-04-340. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Infrastruktur punya peran yang sangatlah penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin bagus kondisi infrastruktur, semakin bagus juga pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi. Begitu juga dengan proyek jalan tol. Bebas hambatan di kota metropolitan sangatlah mempengaruhi dengan industri banyak di sekitaran kota besar. Fungsi lain dari jalan tol ialah untuk menyambungkan antara pusat produksi dan pasar global. Maka daripada itu, dalam rangka memajukan kegiatan, usaha jalan tol adalah salah satu alternatif untuk mempersingkat keluar masuknya barang. Namun, hal ini lebih dominan pada kawasan perkotaan. Dengan adanya rencana pemerintah untuk membuat jalan tol, keadaan jalan di pedesaan harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini sangat membantu bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan ekonomi mereka ataupun daerah mereka. Pembuatan jalan tol atau jalan bebas hambatan dalam suatu negara bisa dijadikan tolak ukur untuk mengetahui berkembangnya dari negara tersebut, baik secara luas maupun sempit. Bahkan bukti dari pembuatan jalan tol adalah untuk bukti dan siapnya untuk negara dalam memajukan suatu peradaban yang selalu mudah dan cepat dalam setiap melakukan kegiatan ataupun memperoleh sesuatu. Menurut peneliti kebijakan Faisal Ba'asyir, menyatakan bahwa melihat kondisi yang seperti ini, kualitas jalan tol masih bagus untuk lebih diperbarui, seperti dengannya tingkat berkembangnya perekonomian Indonesia. Sedangkan analisis ekonomi Universitas Indonesia Apriliani menyatakan kalau pembangunan melalui industri jalan akan mengakibatkan pengaruh pada ekonomi. Makanya itu, sebelum suatu daerah ingin membangun jalan tol, yang harus dipenuhi syaratnya adalah harus mempunyai aktivitas ekonomi di daerah itu terlebih dahulu dan mampu untuk meningkatkan supaya bisa berkontribusi kepada pembuatan proyek jalan tol di daerah tersebut. Sumatera merupakan suatu pulau yang kaya dalam memiliki kekayaan alam yang banyak, seperti karet, sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Sumber energi tersebut diolah terlebih dahulu supaya dapat dimanfaatkan secara baik. Bukan hanya itu, olahan hasil wajib disalurkan pada masyarakat sekitar. Aktivitas ekonomi yang bisa memerlukan bantuan fasilitas dan prasarana yang cukup, seperti transportasi. Pembangunan pada bagian transportasi daerah Pulau Sumatera menimbulkan naiknya akses warga. Maka dari itu akan berdampak pada berkembangnya penduduk dikarenakan banyak masyarakat yang Indonesia yang ingin melakukan imigrasi ke Pulau Sumatera. Akibat banyaknya penduduk yang bertambah, maka akan berakibat pada penggunaan transportasi yang meningkat. Banyaknya warga yang berada di Sumatera akan berbeda jauh pada jumlah kebutuhan dan konsumsi dalam memenuhi kebutuhan pokok tiap harinya. Belanja buat penuhi kebutuhan hidup juga bertambah sebab kebutuhan juga meningkat banyak. Kendaraan bermotor digunakan untuk fasilitas transportasi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tersebutlah yang menyebabkan berkembangnya sehingga lalu lintas di Sumatera menjadi padat. Dalam surat Al-Quran telah dijelaskan bagaimana untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melarang untuk merusak bahkan membunuh suatu makhluk hidupnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Wa idh asqamu Musa liqaumihi faqulna drib ba'saka hajara fal jarat min husnata asyratan ainat qa'alima kullu nasi mafrabahum kulu wasrabu min mir mir rahmillahi wa la tafsahu fil ardi mufsidin. Artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Maka dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jalan tol Trans Sumatera ialah jalur yang punya panjang kurang lebih 2.818 km yang terdapat di akses untuk menuju tiap-tiap kota di Pulau Sumatera, mulai Lampung sampai Aceh. Jalan tol Trans Sumatera ialah jalur tol terpanjang di Indonesia yang ditargetkan berakhir sekitar tahun 2024. Kita memiliki 24 ruas yang dapat menyambung Pulau Sumatera dengan 8 ruas. Utama karya seperti pelopor dan pengurus jalan tol Trans Sumatera. Mereka yakin untuk menyelesaikan proyek besar yang akan jadi simbol baru Indonesia dalam 4 tahun yang akan datang. Proyek jalan tol Trans Sumatera diperkirakan butuh dana sebesar 476 triliun rupiah yang akan didanai oleh PT Utama Karya.
Awal mulanya, jalan tol Trans Sumatera ini direncanakan akan selesai pada tahun 2030, tetapi proyek ini dipersingkat menjadi 6 tahun sehingga selesai di tahun 2024. Adanya kebijakan Presiden pada saat itu yang menandatangani surat peresmian jalan tol Bakueni dibagi menjadi besar. Ruas jalan tol Trans Sumatera yang sudah jadi dari bulan November 2019, sebaliknya ruas jalan tol Trans Sumatera sudah beroperasi pada tahun 2020. Untuk pembuatan setiap jalan utama yang jadi backbone, pemerintah sendiri menyuruh PT Utama Karya menjadi badan usaha tol. Untuk pembuatan jalan tol Sumatera dengan panjang 2.829 km yang mempunyai 24 jalan yang memiliki nilai investasi 530,8 triliun. Pembuatan jalan tol Trans Sumatera ini dibuat dalam 4 tahapan, yaitu tahapan pertama dengan banyak 13 ruas sepanjang sekitar 1.156 km atau operasi sekitar panjang 513 km dan konstruksi sepanjang sekitar 643 km. Tahapan kedua dengan banyak 3 ruas sepanjang sekitar 574 km. Tahap atau bisa dibilang tahap persiapan. Tahapan ketiga dengan banyak 4 ruas panjang sekitar 578 km. Dan masih tahap persiapan, dan tahapan terakhir tahapan 4 dengan banyak 7 ruas panjang 521 km. Masih dengan tahap persiapan sampai tanggal 25 November 2020 dapat digunakan 9 ruas jalan tol dengan sepanjang sekitar 648 km. Tetapi sepanjang 643 km masih dalam tahap perbaikan dan masih ada beberapa tahap persiapan. 9 jalan tol Trans Sumatera tersebut yaitu ruas tol Bakueni sampai terbagi besar dengan panjang 140,4 km. Terbagi besar sampai Pematang Panggang sampai Kayu Agung dengan panjang 189,4 km, Kayu Agung sampai Palembang sampai Betung atau Kayu Agung sampai Jakabaring dengan panjang 29,3 km. Selanjutnya Medan sampai Kuala Namu sampai Tebing Tinggi dengan panjang 62,1 km. Belawan sampai Medan sampai Tanjung Morawa dengan panjang 42,7 km. Palembang sampai Indralaya dengan panjang 21,5 km. Pekanbaru sampai Dumai dengan panjang 131,6 km. Medan sampai Bijai dengan panjang 13 km. Dan Sigli sampai Banda Aceh. Atau bagian 4 Indrapura sampai Blang Bintang dengan panjang total 13,5 km. Pada liburan Natal, ruas tol Trans Sumatera akan menyediakan per rest area 41 tip atau 25. Dibagi menjadi 25 tip A, 8 tip B, dan juga 8 tip C. Seperti 12 tip yang berada di ruas Bakueni sampai terbagi besar. 9 tip berada di ruas terbagi sampai besar sampai Pematang Panggang sampai Kayu Agung. 2 tip yang berada di ruas Medan sampai Kuala Namu sampai Tebing Tinggi. 4 tip yang berada di ruas Palembang sampai Indralaya. 4 tip yang berada di ruas Medan sampai Binjai. Dan 10 tip yang berada di ruas Pekanbaru sampai Dumai. Jenis metode penelitian akan dipilih adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah riset yang mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang sudah terdapat serta masih terjadi di kala ini apalagi di masa kemudian. Tipe riset ini berbeda dengan riset lain sebab tidak mengerti variabel leluasa, tidak menguji hipotesis, serta tidak memakai hipotesis yang mencoba mendeskripsikan dan data sumber pada variabel yang diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah ialah meneliti tentang dampak ekonomi dari pembangunan tol Sumatera. Batasan masalah karena terbatasnya peneliti itu, terutama waktu, tenaga, dan kemampuannya dalam penelitian ini, maka diperlukan lakukan pembatas terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat agar peneliti lebih mendalami batas masalah ini adalah yang pertama, poin A. Peneliti ini membahas tentang dampak ekonomi dari pembangunan ruas tol. Data yang akan dipakai melalui website BPS, jurnal, dan artikel di internet. Poin B yang akan diberikan dari peneliti ini adalah pendapatan daerah yang dibangun proyek, dampak ekonomi masyarakat di sekitar proyek. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas menulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana dampak ekonomi masyarakat di sekitar proyek ruas tol Sumatera? Poin kedua, bagaimana dampak sosial masyarakat di sekitar proyek ruas tol Sumatera? Poin C, bagaimana dampak lingkungan di sekitar proyek ruas tol Sumatera? Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian sebagai berikut. A. Menjelaskan bagaimana dampak ekonomi yang dialami masyarakat sebelum setelah yang berlangsungnya proyek ruas tol Sumatera. Yang B. Menjelaskan bagaimana dampak sosial dari masyarakat sebelum, setelah, dan berlangsungnya proyek ruas tol Sumatera. Menjelaskan bagaimana dampak lingkungan setelah proyek ruas tol Sumatera. Manfaat penelitian bagi penulis.
lebih memahami bagaimana kondisi masyarakat sekitar ketika telah berlangsungnya dan setelah berlangsungnya proyek ruas Tol Sumatera. Bagian selanjutnya ada manfaat bagi pembaca. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan dalam mengatasi masalah-masalah yang akan dihadapi ke depannya. Bab kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian pembangunan. Pembangunan ialah realitas, raga sekalian kondisi mental state of mind dari suatu warga sudah lewat campuran melalui sistem sosial ekonomi serta lembaga. Mempunyai metode buat menciptakan hidup yang baik. Terdapat 3 nilai inti pembangunan antara lain ialah kecukupan atau ahli dalam kebutuhan sehari-hari, harga diri atau untuk menjadi manusia yang apa adanya. Misalnya dan kebebasan berhak memilih. Pembangunan juga dapat dimaksud seperti memenuhi kegiatan yang berjalan lancar. Contohnya, perencanaan, penerapan, dan penilaian untuk menuju tujuan kebergantian kesejahteraan bagi warga yang baik. Segala kegiatan itu dipantau oleh kebijakan, sehingga menjadi pedoman yang representatif di dalam satu tingkatan poin tambahan dalam usaha penargetan pergantian tersebut. Pembangunan atau development merupakan sistem pergantian yang dimiliki semua sistem sosial seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem infrastruktur, sistem pertahanan, pendidikan, dan teknologi lembaga dan juga budaya. Tujuan pembangunan pertama meningkatnya kebutuhan dan ekspansi distribusi barang hingga benda kebutuhan hidup yang primer, contohnya sandang, pangan, papan. Yang kedua, menaiknya standar hidup bukan hanya berbentuk kenaikan nilai input, namun adanya lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Pendidikan berada yang lebih bagus dan perhatian yang lebih kepada nilai budaya luhur juga kemanusiaan yang beradab. Yang kedua ada pembangunan ekonomi. Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi dapat kata artikan sebagai usaha yang berada dalam lingkungan perekonomian buat meningkatkan ekonomi. Pembangunan ekonomi ialah perkembangan ekonomi ditambah adanya pergantian. Maksudnya ada atau tidaknya pembangunan ekonomi dalam satu negeri di tahun tertentu saja dan tidak bisa diukur melalui pergantian lainnya yang artis berbagai banyak aspek aktivitas ekonomi. Contohnya seperti pertumbuhan pendidikan yang baik, perkembangan IT, meningkatnya dalam bidang kesehatan, meningkatnya infrastruktur yang tersedia, dan juga kenaikan dalam pemasukan ekonomi dan makmurnya warga setempat. Syarat dari dasar pembangunan ekonomi. Bagi Lewis, yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi yaitu usaha, menghemat dalam segala hal kenaikan pendidikan, dan juga pelaksanaan di bidang IT, serta meningkatnya jumlah modal yang didapatkan. Sedangkan King Cross dalam jingan mengartikan bahwa pembangunan bukan hanya dalam permasalahan yang memiliki besar duit ataupun sekedar fenomena ekonomi, yang mencakup seluruh aspek perilaku warga, penegak hukum, serta kedisiplinan. Yang ketiga, ada status ekonomi. Status ekonomi dapat ditinjau dari income yang dapat disesuaikan oleh harga benda pokok. Status ekonomi dapat meningkat ketika style hidup keluarga juga besar. Kebutuhan keluarga yang cukupi dan mendukung meningkatnya kemampuan anak didik. Sebab orang tua bisa memberikan seluruh kemauan anak dari segi primer maupun sekunder. Banyak berpikir kalau lengkapnya perabot rumah tangga yang meliputi kepemilikan barang-barang perabotan, alat komunikasi, fasilitas kendaraan, dan alat masak sangat berpengaruh pada gaya hidup pemiliknya. Dan meningkatnya daya ekonomi akan mengubah kita dalam bergaul dengan warga sekitar. 4. Status sosial. Dalam pembagian kelompok atau warga pasti memiliki status sosial. Status sosial ialah peran seorang dalam lingkungan pergaulannya di masyarakat. Seseorang orang dalam warga dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek statis, peran yang dapat dibedakan dengan derajatnya ataupun dapat dibedakan dengan tugas dari setiap individu seperti nelayan, berbeda dengan petani, dan lain-lain. Yang kedua ada aspek dinamis. Aspek ini sangatlah berhubungan sekali dengan peranan sosial dan sangat berhubungan dengan jabatan. Akibat pembangunan jalur tol, Trans Sumatera berakibat pada pembangunan. Pembangunan ruas jalan tol ini adalah suatu upaya pemerintah memajukan transportasi, membangun perekonomian besar. Pembangunan ruas jalan tol dapat mempercepat arus lalu lintas, bahkan mempercepat jarak daerah satu ke daerah lain. Bahkan jalan tol Sumatera dapat memperlancar arus dari kendaraan bermotor. Berawal dari sumber informasi dari pantauan arus lalu lintas pada musim mudik di akhir tahun 2019 oleh PT Hutama. Dengan banyaknya 707 kendaraan yang melintas jalan tol Sumatera, baik jalur yang sudah diperbolehkan maupun yang belum difungsikan, dapat dilihat dari gerbang tol yang mengalami kenaikan volume kendaraan di setiap ruasnya. Namun di gerbang tol Baguheni yang dilewati 147.197.000 kendaraan dengan berbeda sebelumnya dengan sebanyak 16.615 kendaraan menggunakan ruas jalan tol di sepanjang Sumatera, mulai dari arah Provinsi Lampung sampai Kota Palembang ataupun sebaliknya, juga mengalami kenaikan volume kendaraan sebanyak.
Manfaat dari jalan tol Sumatera yaitu para pengendara motor dapat mempersingkat jarak tempuh. Jalan yang direncanakan menghubungkan di daerah satu ke daerah lain mempunyai jarak 2.974 km, memberikan dampak positif bagi infrastruktur Indonesia. Sebelum adanya tol dapat menempuh 10 jam, namun setelah dibuatnya jalan tol, perjalanan hanya menempuh 3 jam saat jam perjalanan. Sangatlah menghemat waktu dengan adanya jalan tol ini. Pengendara motor juga dapat mempersingkat perjalanan waktu. Tidak hanya mempersingkat waktu saja, jalan tol Sumatera pun dapat memperlancar distribusi benda ke daerah lain. Yang tadinya yang menghabiskan waktu cukup lama, namun dibuatnya jalan tol Sumatera dapat menghabiskan waktu yang cepat. Bukan hanya dampak positif pada waktu saja, namun terdapat dampak positif pada infrastruktur yang lain seperti layanan warga, sekolah, lembaga keuangan, dan yang lainnya. Akses jalan menuju masyarakat pun dipermudah dengan adanya jalan tol Sumatera. Pembangunan jalur tol ini memberikan dampak positif bagi infrastruktur lainnya sehingga dibangunnya penunjang dari jalan tersebut. Dan juga pemerataan infrastruktur yang akan didapat masyarakat bukan hanya kemudahan akses yang merata saja, karena daya listrik pun dapat berdampak positif setelah adanya jalan tol, pembangunan di sektor listrik dan gardu listrik yang lebih gampang dicoba dengan dibuatnya jalan tol Sumatera karena mudahnya akses yang dapat ke tempat-tempat yang diinginkan. Pemerataan infrastruktur pun berdampak positif bagi ekonomi di ruas jalan tol. Ruas jalan tol, ruas jalan tol Sumatera memiliki dampak positif di setiap aspek infrastruktur untuk meningkatkan akses warga dan memudahkan akses menuju ke daerah yang cukup sulit dijangkau sebelumnya. Tidak hanya itu, dengan adanya jalan tol, usaha pun mendapatkan dampak positif seperti kemudahan yang dibuat untuk mengirim produk yang dapat mempengaruhi meningkatnya daya ekonomi di sekitar jalan tol. Yang kedua, akibatnya pembangunan jalan tol pada sektor lingkungan. Manfaatnya bukan hanya dampak positif saja, namun dampak negatifnya pun dapat dirasakan dari pembangunan ruas jalan tol Sumatera. Suatu yang harus ditinjau yaitu penyusutan daerah resapan air hujan. Karena sepanjang 2.974.000 km dibuat untuk proyek jalan tol sehingga mengecilnya daerah yang dibuat untuk resapan air hujan. Resapan air adalah wilayah yang digunakan untuk masuknya air hujan ataupun air tanah, serta membuat aliran yang terletak di dalam tanah. Resapan air dapat dibilang suatu aspek yang mengatur banjir di kala musim hujan dan krisis air ketika kemarau. Jalan tol Sumatera mengakibatkan terbentuknya banjir, semakin menambah banjir dikarenakan air hujan yang tidak bisa masuk dalam daerah resapan air sehingga tertahan di permukaan tanah. Banjir berdampak negatif bagi korban yang terkena, salah satunya yaitu mengganggunya fasilitas banjir, mengganggu warga, perkantoran, sarana umum, sawah, kebun, dan lain-lain. Banjir juga dapat merusak jalan. Ketika banjir yang meluap menimbulkan kemacetan dan terjadinya kecelakaan. Tidak hanya itu saja, banjir juga menimbulkan pencemaran area. Tidak hanya air meluap kemudian membawa sampah, air banjir pun menjadi sarang penyakit. Bukan hanya banjir akibat banjir yang meluap dari jalan tol mengakibatkan kerugian pada petani seperti hilangnya lahan kebun dan juga pertanian. Lahan yang hilang bukan karena pembuatan jalan tol saja, namun jadi tempat tinggal masyarakat yang dulu tempat tinggalnya tergusur sebab pembuatan jalan tol. Maka daripada itu menimbulkan penurunnya ketahanan pangan di daerah tersebut, sehingga wajib mendatangkannya dari luar. Tidak hanya itu, pembangunan jalan tol Trans Sumatera pula hendak berefek pada hilangnya wilayah hijau. Jalan tol Trans Sumatera hilangnya wilayah hijau, serta pepohonan hendak mempengaruhi mutu hawa sekitar jalan tol Sumatera. Wilayah hijau berperan buat menetralkan keadaan hawa dari bermacam pencemaran hawa yang terjalin. Dengan jumlah kendaraan yang terus-menerus bertambah, hingga jumlah kadar karbon dioksida CO2 pula menghadapi kenaikan. Kondisi ini menimbulkan buruknya mutu suhu sebab adanya penumpukan dari gas karbon dioksida. Kondisi seperti ini hendak mempengaruhi tingkat kesehatan bagi pengguna kendaraan beroda 2 yang kerap lewati jalan tol Trans Sumatera. Kemampuan penyakit ataupun kendala respirasi hendak hadapi peningkatan. Perambungan dampak pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Dari analisis dan juga ulasan di atas, bisa diambil kesimpulannya akibat disebut dari pembangunan ruas jalan tol Sumatera beserta solusi penyelesaian. Banjir tidak cuma berakibat pada ruas jalan tol Trans Sumatera. Warga yang bertempat tinggal di sekitar jalan tol Trans Sumatera pula merasakan akibat banjir. Acap kali warga belum siap hendak dengan bencana banjir yang terjadi. Kondisi ini menyebabkan cara penindakan bencana banjir bukan hanya berdampak pada jalan tol saja. Seringkali warga belum siap menghadapi ancaman banjir. Soal masalah ini dapat menyebabkan proses banjir terhambat, apalagi bisa menimbulkan banyak korban jiwa. Karena itu, penyuluhan terhadap warga sekitar
agar mereka dapat menangani ketika mengalami banjir serta bisa lebih mempermudah prosesnya. Aktivitas penyuluhan musibah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat setempat bagi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 4 ayat C. Pemerintah akan bertanggung jawab dalam terselenggaranya penanggulangan musibah dengan baik, terpadu, terkoordinasi, serta merata. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat mengirim kewenangan kepada BNPB untuk merancang aktivitas penyuluhan hendak untuk kepada warga di sekitar jalan tol Sumatera. Tidak cuma banjir, pembangunan jalan tol Trans Sumatera pula berakibatnya pada tergusurnya hutan natural. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera perihal ini pasti mempunyai banyak. Tidak hanya banjir, pembangunan jalan tol Sumatera juga mengakibatkan gusurnya hutan alami pada jalan tol Sumatera. Masalah ini pasti punya banyak dampak negatif pada daerah tersebut. Hilangnya ekosistem, meluapnya banjir, sampai meningkatnya pencemaran di daerah sekitar karena berkurangnya tumbuhan yang menyerap air banjir. Masalah tersebut bisa diatasi dengan metode reboisasi pada sekitar jalan tol. Reboisasi bertujuan supaya mengembalikan tumbuhan di sekitar jalan tol. Bukan hanya itu saja, reboisasi juga berfungsi dalam perbaikan ekosistem dan mengurangi polusi udara. Pemerintah bisa saja menindak langsung dengan kebijakan yang bisa dijadikan solusi masalah akibat dampak akibat jalan tol dalam pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir serta batin, bertempat tinggal, serta memperoleh area hidup yang baik serta sehat dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada pasal ini menjadikan sebuah dasar hukum dan suatu kebijakan di daerah yang rusak. Bahkan itu saja, pasal itu juga mengatakan bahwa ada jaminan bagi warga yang mendapatkan daerah baik, yang itu juga adalah tanggung jawabnya. Suatu kepala pemerintah pada masalah ini, pemerintah menegaskan Dinas Lingkungan Hidup wilayah setempat untuk melaksanakan aktivitas penanganan akibat negatif yang berefek pada area. Kerjasama dengan adanya pihak ketiga ataupun swasta bisa menunjang aktivitas penindakan akibat dampak negatif supaya lebih optimal. Rangka berpikir, dampak sosial yang dirasakan masyarakat terhadap proyek Tol Sumatera, dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat terhadap proyek Tol Sumatera, dampak lingkungan yang ada dirasakan masyarakat terhadap proyek Tol Sumatera. Dari kerangka penelitian di atas disusun akan mencari tahu langsung kondisi yang berada di lokasi berada di sepanjang ruas Tol Sumatera yang bagaimana dampak-dampaknya diberikan langsung pada masyarakat sekitar, dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang dipilih ialah penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif itu penelitian mendeskripsikan kegiatan yang telah ada dan masih berlanjut saat ini sampai di masa lalu. Jenis penelitian ini dengan penelitian lain berbeda dengan penelitian lain karena tidak mengubah variabel bebas, tidak menguji hipotesis dan tidak menggunakan hipotesis, tetapi hanya menggunakan mendeskripsikan informasi berdasarkan variabel yang diteliti peneliti. Penelitian ini didasarkan pada upaya mengkonstruksi perspektif peneliti secara tidak melalui gambaran yang holistik atau komprehensif. Peneliti ini disebut juga kualitatif karena tidak menjelaskan hubungan, tidak menjelaskan asumsi atau membuat prediksi karena penelitian hanya mendeskripsikan suatu kejadian. Populasi dan sampel. Penelitian ini merupakan populasi deskriptif dan kualitatif yang digunakan untuk menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat sekitar akibat proyek Tol Sumatera. Teknik yang diambil dalam sampel yang dipakai yaitu teknik purposive sampling. Purpose sampling ialah teknik pengambilan sampel dengan probabilitas, yang mana pengambilan sampel berdasarkan pada standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Pengambilan sampel tidak sembarangan, tetapi diambil oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau standar tertentu. Nomor pertama yaitu variabel ekonomi yang meningkat. Definisi operasional, meningkatnya pendapatan bagi masyarakat atau petani karena mudahnya akses dari satu daerah satu ke daerah yang dituju. Kategori mulai dari pendapatan dan dampak secara nyata yang diberikan. Alat ukurnya yaitu pengamatan secara langsung, skalanya original. Yang kedua, variabel dampak sosial. Definisi operasional dapat dilihat dari mudahnya akses menuju daerah lain. Kategorinya melihat dari dampak yang terjadi di sekitar. Alat ukurnya pengamatan secara langsung, skalanya ordinal. Poin ketiga, variabel lingkungan yang kurang baik. Definisi operasional, dampaknya genangan air yang terjadi akibat rusaknya dan kurangnya saluran air di sekitar jalan sehingga mengakibatkan banjir. Kategori melihat dari dampak yang terjadi dan kritik terhadap masyarakat. Alat ukurnya pengamatan secara langsung,